Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Di sebuah kota kecil yang penuh kehangatan, hiduplah pasangan suami istri bernama Dito dan Maya. Kota itu terkenal dengan jalan-jalan sempitnya yang dikelilingi pepohonan rindang dan rumah-rumah berwarna pastel, yang memberikan suasana tenang dan damai. Udara pagi selalu segar, diiringi kicauan burung yang seakan menjadi lagu pembuka hari. Dito, seorang profesional muda di perusahaan teknologi, selalu berangkat ke kantor dengan semangat. Setiap pagi, ia mencium kening Maya sebelum melangkah keluar pintu. Sebuah kebiasaan kecil yang membuat hati Maya selalu terasa hangat. Di meja makan, aroma kopi hangat dan roti panggang memenuhi udara. Tanda perhatian Maya untuk memastikan Dito memulai harinya dengan energi dan cinta. Sementara itu, Maya menjalani hari-harinya dengan penuh warna. Ia adalah pusat kehidupan rumah mereka, menyiapkan sarapan untuk anak-anak mereka yang riang, memastikan mereka berangkat ke sekolah dengan tawa dan pelukan, lalu kembali ke rumah untuk menjalankan rutinitasnya. Di sela-sela mengurus rumah, Maya suka menyisipkan momen untuk dirinya sendiri, seperti duduk di teras dengan secangkir teh sambil menikmati angin sepo-sepo dan suara dedaunan yang berdesir. Di rumah itu, setiap sudutnya memancarkan sentuhan Maya, dari bunga segar di vas ruang tamu hingga aroma masakan yang menggoda dari dapur. Ketika sore tiba, anak-anak pulang membawa cerita dari sekolah, dan Maya menyambut mereka dengan antusias. Dito pun pulang di malam hari, disambut oleh kehangatan rumah dan senyum keluarganya. Sementara itu, Dito menemukan kepuasan dalam pekerjaannya. Ia berdedikasi untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik di tempat kerjanya. Setelah seharian bekerja, Dito pulang dengan semangat membawa cerita-cerita menarik dari kantornya. Maya selalu mendengarkan dengan antusias, dan mereka sering berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing hari itu. Meski terkadang jadwal mereka tidak selalu sejalan, Dito dan Maya selalu mencari waktu untuk berkumpul sebagai keluarga. Malam-malam mereka diisi dengan makan malam bersama, cerita, dan sesekali menonton film favorit bersama anak-anak. Sabtu dan Minggu menjadi waktu khusus di mana mereka menjalani kegiatan bersama, seperti piknik di taman atau berlibur singkat ke tempat menarik di sekitar kota. Suatu pagi yang cerah, Dito tengah mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke kantor. Saat ia menyesap kopi hangat di meja makan, matanya menangkap sosok Maya yang sibuk. Maya sedang memandikan si bungsu yang rewel, sambil sesekali menoleh ke dapur memastikan api kompor tidak terlalu besar untuk bubur yang ia masak. Wajahnya terlihat sedikit lelah, meski tetap dihiasi senyum lembut yang selalu membuat Dito merasa damai. Dito terdiam sejenak, memerhatikan bagaimana Maya menjalani pagi yang penuh aktivitas. Ia mulai merasa bahwa rutinitas Maya yang padat dari pagi hingga malam, mengurus rumah dan anak-anak tanpa henti, pasti cukup melelahkan. Sebuah keinginan untuk meringankan beban istrinya tiba-tiba muncul di hati Dito. Ia tahu, meski Maya jarang mengeluh, perhatian kecil bisa sangat berarti untuk menunjukkan bahwa ia tidak sendirian. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-6, Dito merencanakan sesuatu yang istimewa untuk Maya. Ia mengatur perjalanan ke kota kecil di mana mereka pertama kali bertemu. Sebuah tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan indah. Mulai dari penginapan bergaya vintage dengan balkon menghadap taman bunga, hingga makan malam di restoran yang dulu menjadi saksi awal cinta mereka. Semua telah disiapkan dengan penuh perhatian. Ketika mereka tiba di sana, Maya tidak dapat menyembunyikan air matanya. Usaha Dito membuatnya terharu, mengingatkan bahwa cinta mereka tetap hidup dan hangat, meski waktu terus berjalan. Di hari Valentine, Dito membuat kejutan manis. Setelah seharian bekerja, Maya mendengar ketukan di pintu rumah.
Ketika ia membukanya, di sana berdiri Dito dengan setangkai mawar merah di tangan, diikuti dengan buket besar yang di belakangnya, serta kotak coklat favorit Maya. "Untuk ratu hatiku," ucap Dito dengan senyum hangat. Maya tertawa kecil, tetapi hatinya meluap dengan rasa bahagia. Mereka menghabiskan malam dengan bersulang anggur, berbincang tentang impian masa depan, dan tertawa bersama di ruang keluarga yang hangat. Romantisme Dito tidak hanya muncul di momen-momen besar. Ia selalu memperhatikan hal-hal kecil yang membuat Maya tersenyum. Terkadang, ia menyelipkan catatan cinta sederhana di buku harian Maya. Kalimat seperti, "Aku selalu mencintaimu, lebih dari yang pernah kubayangkan." Atau menelepon Maya hanya untuk mengatakan ia merindukan suara lembutnya di tengah hari yang sibuk. Bahkan di rumah, Dito tahu bagaimana membuat momen biasa menjadi luar biasa. Suatu malam, saat anak-anak sudah terlelap, Dito mengajak Maya ke teras belakang. Di sana, ia telah menata meja kecil dengan taplak putih, dihiasi lilin-lilin yang berkilauan dan beberapa kelopak bunga mawar. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, mereka menikmati makan malam sederhana namun penuh cinta, berbagi cerita dan mengenang perjalanan hidup mereka bersama. Sifat romantis Dito tidak hanya terlihat dari kejutan-kejutan tersebut, tetapi juga dari cara ia selalu memastikan Maya merasa dicintai. Ucapan seperti, "Aku bersyukur setiap hari karena kamu adalah istriku," menjadi bagian dari keseharian mereka. Maya, di sisi lain, merasa bahwa setiap tindakan Dito adalah pengingat bahwa cinta sejati itu nyata, dan ia telah menemukannya dalam diri pria yang kini ada di sampingnya. Namun, semua momen penuh keromantisan itu kini tinggal kenangan. Semenjak Dito diberi tanggung jawab besar oleh bosnya untuk menangani proyek penting, segalanya mulai berubah. Lembur demi lembur membuatnya jarang pulang tepat waktu, dan saat ia tiba di rumah, tubuhnya sudah terlalu lelah untuk sekadar berbincang dengan Maya. Awalnya, Maya mencoba memahami. Ia menyiapkan makan malam hangat dan menunggu Dito di meja makan, berharap bisa menghabiskan waktu meskipun hanya sebentar. Tapi seringkali, Dito langsung menuju kamar, mengeluh lelah, lalu tertidur tanpa banyak berkata-kata. Kebiasaan ini membuat Maya merasa terabaikan, seolah cintanya yang dulu penuh perhatian kini menjadi dingin dan jauh. Setiap kali Maya mencoba mengajaknya berbicara atau meminta waktu bersama, Dito selalu menjawab dengan nada datar. "Aku sibuk, Maya. Proyek ini terlalu penting. Aku tidak bisa membiarkannya gagal." Kata-kata itu seperti pisau tajam di hati Maya. Tapi ia tetap menahan diri, berpikir bahwa mungkin ini hanya sementara. Namun, keadaan semakin memburuk. Dito mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, bahkan di akhir pekan yang dulu selalu menjadi momen keluarga. Ketika Maya menyarankan untuk sekadar berjalan-jalan santai atau makan malam bersama anak-anak, Dito hanya menjawab singkat, "Nanti saja, aku harus menyelesaikan beberapa laporan." Maya merasa terjebak dalam kesepian yang sunyi. Dito yang dulu penuh kejutan manis dan cinta kini terasa seperti orang asing. Ia merindukan suaminya yang dulu, yang selalu berusaha membuatnya tersenyum, yang selalu memperhatikan detail kecil tentang dirinya. Tetapi setiap kali ia mencoba mendekat, seolah ada tembok tak kasat mata yang memisahkan mereka. Satu malam, saat anak-anak sudah tidur, Maya memberanikan diri untuk berbicara. Ia menunggu Dito pulang meski waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam. Ketika Dito akhirnya masuk ke rumah dengan wajah lelah, Maya mendekatinya dengan hati-hati. "Dito, kita perlu bicara," katanya dengan suara pelan tapi tegas. Dito menghela napas panjang, meletakkan tas kerjanya, lalu menjawab tanpa menatap Maya. "Apalagi sekarang, Maya? Aku benar-benar lelah." "Kamu selalu lelah, selalu sibuk," jawab Maya dengan nada penuh emosi yang selama ini ia tahan. "Tapi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan aku? Aku merasa seperti kamu menjer. Apa sebenarnya yang terjadi, Dito?" Dito terdiam, tidak langsung menjawab. Ada kilatan emosi di matanya, tapi ia tetap memilih membisu.
membuat Maya merasa semakin terluka. Malam itu berakhir dengan keheningan, tanpa solusi, dan Maya hanya bisa menangis dalam gelap sambil memeluk dirinya sendiri. Kesibukan Dito dengan pekerjaannya yang semakin meningkat membuat Maya mulai merasa kesepian di rumah. Meskipun ia mengerti pentingnya pekerjaan Dito, tetapi rasa rindu dan kekosongan dirasakannya semakin kuat. Pada suatu hari, ketika anak-anak sedang tertidur, Maya duduk sendiri di ruang tamu, merenungkan perasaannya yang semakin dalam. Akibat kesibukan Dito yang sudah tidak lagi memprioritaskan keluarga, Maya merasa hubungan rumah tangga mereka mulai renggang. Renggangnya hubungan Maya dan Dito menjadi semakin terasa seiring berjalannya waktu. Kesibukan Dito di kantor yang terus meningkat dan kegiatan sosial baru Maya membuat mereka saling menjauh. Mereka mulai merasa sulit untuk menemukan waktu berkualitas bersama dan terjebak dalam rutinitas sehari-hari. Suasana di rumah menjadi tegang ketika Dito pulang dari lembur dengan wajah lelah, dan Maya langsung menyambutnya dengan marah. Meskipun Dito tahu bahwa istri dan anak-anaknya mungkin merindukannya, kelelahan dan stres dari hari kerja yang panjang membuatnya kesulitan mengatasi kemarahan Maya. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, mereka duduk bersama di ruang tamu dalam keheningan yang tidak nyaman. Dengan perasaan yang berat, Dito mulai berbicara. "Maaf, sayang. Aku tahu aku sering lembur dan tidak cukup hadir di rumah. Tapi, aku juga coba memberikan yang terbaik untuk kita semua." Maya, yang juga mulai merasa penyesalan atas ledakannya, mendekatkan diri. Mereka mulai berbicara dengan lebih tenang dan terbuka, menyampaikan perasaan dan kebutuhan masing-masing. Dengan saling mendengarkan, mereka mulai memahami tekanan dan harapan satu sama lain. Setelah peristiwa pertengkaran yang membuat suasana rumah menjadi tegang, Dito dan Maya mulai mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan mereka. Keduanya sadar bahwa komunikasi yang terbuka dan pemahaman satu sama lain sangat penting untuk membangun kembali keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Pada suatu hari, setelah anak-anak tidur, Dito dan Maya duduk bersama untuk berbicara dengan jujur. Dengan hati terbuka, Dito mengakui bahwa ia memahami kebutuhan keluarga untuk kehadirannya, dan ia berjanji untuk lebih terlibat dan mencari keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Sementara itu, Maya menyampaikan rasa kesepiannya dan keinginannya untuk merasa lebih didengar dan dihargai. Keduanya saling memaafkan, menyadari bahwa setiap dari mereka berdua memiliki tanggung jawab dan tekanan masing-masing. Dalam prosesnya, mereka juga menemukan kembali titik terang dalam hubungan mereka, mengingatkan satu sama lain mengapa mereka jatuh cinta, dan membangun keluarga bersama. Dito mulai menciptakan momen-momen romantis, seperti makan malam bersama, berkencan di akhir pekan, atau bahkan sekadar berjalan-jalan di taman dekat rumah. Ia mencoba lebih terlibat dalam kehidupan keluarga, membantu Maya dengan tugas-tugas rumah tangga, dan terlibat aktif dalam kegiatan bersama anak-anak. Maya, sebaliknya, memberikan Dito ruang untuk berbicara tentang pekerjaannya dan menjadi pendengar yang baik. Ia memahami bahwa Dito memiliki tekanan pekerjaan, dan dengan ini, mereka mulai merencanakan bersama bagaimana mengatasi tantangan tersebut tanpa harus mengorbankan waktu untuk keluarga. Suatu pagi yang cerah, Dito duduk bersama Maya di ruang makan, menatap serius ke dalam secangkir kopi. Ekspresi wajahnya mencerminkan keraguan dan kekhawatiran. "Sayang, aku harus pergi keluar kota untuk pekerjaan beberapa hari," ucapnya dengan suara rendah. Maya mengangguk, mencoba menyembunyikan kekecewaannya di balik senyuman. "Aku mengerti, Dito. Pekerjaanmu memang sering mengharuskanmu melakukan perjalanan. Tetapi, aku akan merindukanmu." Dito merasa bersyukur atas pemahaman Maya, tetapi ia juga tahu bahwa setiap kali ia harus pergi, kepergiannya memberikan tantangan tersendiri bagi hubungan mereka. "Aku janji, begitu aku kembali, kita akan memiliki waktu yang berkualitas bersama. Aku akan merencanakan sesuatu yang istimewa untuk kita." Maya mencoba memahami, tetapi tetap ada rasa kekosongan saat Dito pamit pergi. "Maya,
Meskipun terlihat selalu mendukung Dito dan pekerjaannya, mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Sebuah perasaan curiga perlahan merayap dalam benaknya. Mungkin itu adalah perubahan dalam tingkah laku Dito atau sekadar perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Tetapi itu cukup untuk membuatnya merasa gelisah. Hingga tanpa memberitahu Dito, Maya memutuskan untuk mengikuti suaminya keluar kota secara diam-diam. Ia ingin mengetahui lebih banyak tentang kehidupan Dito di luar pekerjaannya, dan mencari jawaban untuk ketidaknyamanan yang mulai merayap di hatinya. Dengan hati-hati, Maya menyusun rencana perjalanannya sendiri. Ia berusaha tetap tidak terdeteksi oleh Dito, tetapi pada saat yang bersamaan, berusaha tidak terlalu mencurigakan. Dengan hati-hati, ia merencanakan setiap langkahnya dan menyusun alasan untuk perjalanannya ke luar kota. Malam itu, dengan hati yang berat, Maya memutuskan untuk mengikuti Dito. Ia ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa suaminya yang dulu penuh perhatian kini berubah menjadi dingin dan jauh. Ia mengenakan jaketnya, mengambil kunci mobil, dan dengan hati-hati mengikuti kendaraan Dito yang melaju perlahan di jalan kota yang lengang. Namun, apa yang ia lihat benar-benar menghancurkan harapannya. Alih-alih menuju kantor atau lokasi proyek seperti yang sering Dito katakan, mobil suaminya berbelok ke sebuah kompleks perumahan yang tampak ramai dengan acara hajatan. Dari jauh, Maya melihat lampu-lampu gemerlap dan mendengar suara musik yang riuh. Tubuhnya mulai gemetar, hatinya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Kenapa Dito ada di sini? Pikirnya. Dengan langkah perlahan, ia keluar dari mobil dan mendekat ke lokasi hajatan. Hatinya mencelos ketika melihat Dito turun dari mobil dan langsung disambut hangat oleh seorang wanita muda yang mengenakan gaun anggun. Wanita itu tersenyum manis, menggandeng lengan Dito dengan penuh percaya diri. Namun, yang benar-benar menghancurkannya adalah ketika ia melihat papan foto besar di pintu masuk hajatan. Di sana terpampang gambar Dito bersama wanita itu, tersenyum mesra di tengah dekorasi bunga. Maya tertegun. Dunia seakan berhenti berputar. Napasnya tercekat, dan air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Dengan langkah gemetar, Maya memasuki area hajatan, menarik perhatian para tamu yang mulai berbisik-bisik saat melihat sosoknya. Ia langsung menuju ke arah Dito, yang tampaknya tidak menyadari kehadirannya. Suasana riang hajatan mendadak berubah ketika Maya, dengan suara bergetar penuh emosi, berkata lantang, "Dito, apa maksud semua ini?" Dito menoleh, wajahnya pucat saat melihat Maya berdiri di sana. Wanita di sampingnya melepaskan genggaman tangannya, terlihat bingung dan gugup. Para tamu yang awalnya bersorak dan menikmati acara kini terdiam. Suasana menjadi sangat tegang. Bahkan mempelai wanita, yang berdiri di dekat pelaminan, tampak terkejut dan malu melihat adegan itu. "Jawab aku, Dito. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Siapa wanita ini?" Suara Maya memecah keheningan. Matanya dipenuhi air mata dan kemarahan. Dito, yang biasanya tenang dan penuh kendali, tampak tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Maya, aku bisa jelaskan, ini tidak seperti yang kau pikirkan," katanya dengan suara pelan. Namun Maya sudah terlalu terluka untuk mendengarnya. "Jelaskan apa? Kau bilang sibuk bekerja, sibuk lembur, tapi ternyata ini." Maya berteriak. Air matanya kini membasahi pipinya. "Aku mempercayaimu, Dito. Aku bertahan untuk kita, untuk keluarga kita, tapi ini yang kau lakukan." Para tamu mulai berbisik-bisik, beberapa terlihat merasa tidak nyaman, sementara yang lain hanya terpaku menyaksikan drama yang tak terduga ini. Suasana hajatan yang semula penuh keceriaan berubah menjadi mencekam. Mempelai wanita, yang ternyata adalah wanita di foto bersama Dito, tampak menunduk malu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Maya merasa kakinya lemas, namun ia tetap berdiri tegak, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. "Aku mencintaimu, Dito. Aku selalu ada untukmu. Tapi kalau ini yang kau pilih, aku tidak tahu lagi siapa dirimu," ucapnya dengan suara bergetar sebelum berbalik meninggalkan ruangan.
Di luar, Maya jatuh berlutut di dekat mobilnya. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis. Dunia yang selama ini ia bangun dengan cinta dan pengorbanan hancur dalam sekejap. Sementara itu, di dalam, Dito berdiri terdiam di tengah keramaian yang kini berubah menjadi penonton bisu. Menyadari bahwa ia telah menghancurkan hati wanita yang dulu menjadi segalanya baginya. Dengan tubuh bergetar penuh amarah, Maya melangkah mendekati wanita yang kini berdiri di samping Dito. Sorot matanya tajam, penuh luka yang tak bisa disembunyikan. Suasana di ruangan menjadi tegang. Semua tamu yang hadir hanya mampu memandangi adegan itu dengan perasaan canggung. "Wanita ini yang kau nikahi, Dito?" Suara Maya memecah keheningan, tajam dan penuh kemarahan. Ia menatap wanita itu, matanya berkilat, lalu melanjutkan, "Apa kau tahu betapa hancurnya aku? Apa kau tahu berapa banyak cinta, waktu, dan pengorbanan yang telah kuberikan untuk pria ini, untuk keluarga kami?" Wanita itu, dengan wajah yang pucat dan penuh keterkejutan, mencoba merespons. Aku tidak tahu dia sudah menikah," katanya terbata-bata, air mata mulai menggenang di matanya. "Dia bilang dia sudah berpisah." Maya tertawa kecil, penuh sarkasme. "Berpisah? Benarkah? Kau percaya begitu saja? Apakah kau bahkan bertanya lebih jauh? Mencari tahu kebenarannya? Atau kau hanya senang menjadi wanita yang merebut suami orang lain?" Suaranya meninggi, penuh kepedihan. Dito mencoba menengahi, melangkah maju dengan tangan terangkat seolah ingin menenangkan Maya. "Maya, cukup. Kita bisa bicara di rumah. Ini bukan tempatnya," katanya dengan nada mendesak. Namun, Maya menepis tangan Dito, amarahnya kini benar-benar meledak. "Di rumah? Kau pikir aku akan mendiamkan ini begitu saja? Kau menghancurkan rumah itu, Dito. Kau menghancurkan semuanya. Di mana janji-janji yang pernah kau ucapkan? Di mana cinta yang kau bilang tak akan pernah pudar?" Semua mata tertuju pada mereka, tetapi Maya tidak peduli. Ia mendekati wanita itu sekali lagi, kali ini dengan nada lebih dingin namun tetap penuh emosi. "Kau tahu apa yang paling menyakitkan? Aku percaya padanya. Aku percaya pada setiap kata, setiap alasan lembur, setiap senyuman yang ia berikan sebelum meninggalkan rumah. Dan sekarang aku berdiri di sini, menyaksikan suamiku bersama wanita lain. Apa kau tahu rasanya?" Wanita itu menangis, berusaha menjelaskan lebih lanjut. "Aku benar-benar tidak tahu. Aku minta maaf. Dia bilang tidak ada siapa-siapa lagi di hidupnya." Maya tersenyum pahit, air matanya kini mengalir deras. "Tidak ada siapa-siapa? Jadi aku, anak-anak kami, hanya apa? Bayangan? Beban yang harus ia tinggalkan demi kebohongan ini." Kemarahan Maya beralih kembali pada Dito. "Dan kau, Dito? Kau hanya diam di sana? Ini hidup kita yang kau rusak. Apa kau bahkan peduli?" Dito menundukkan kepalanya, tidak mampu menjawab, sementara ruangan itu dipenuhi ketegangan yang mencekam. Para tamu mulai berbisik-bisik, mempelai lain terlihat gelisah dan malu. Namun tidak ada yang berani mendekat untuk menghentikan Maya. Maya, dengan dada yang terasa sesak oleh emosi, akhirnya berbalik dan melangkah pergi. Namun sebelum ia meninggalkan ruangan, ia berkata dengan suara yang parau namun tegas, "Dito, aku mencintaimu, tapi cinta saja tidak cukup untuk membangun rumah. Kau menghancurkan kepercayaanku, dan aku tidak tahu apakah ada jalan untuk memperbaiki ini." Tangisan Maya menggema di dalam ruangan itu, meninggalkan semua orang dalam keheningan. Dito tetap berdiri di sana, terpaku, sementara wanita itu hanya bisa menangis dalam penyesalan. Tetapi bagi Maya, ini adalah awal dari menghadapi kenyataan yang paling pahit dalam hidupnya, bahwa cinta tidak selalu cukup untuk menjaga sebuah rumah tangga tetap utuh. Dito yang mencoba meredakan situasi, mencoba untuk memberikan penjelasan dan meminta maaf pada Maya dan pada wanita itu. Ia mencoba menjelaskan bahwa kejadian ini adalah bagian dari masa lalunya yang ingin ia tinggalkan, dan bahwa cintanya seutuhnya untuk Maya. Maya, dengan hati yang penuh emosi,
menahan tangisnya sambil menatap Dito. "Kenapa, Dito? Kenapa kau menyembunyikan semuanya dariku?" tanyanya dengan suara bergetar. Dito, yang merasa seperti dunianya runtuh di depan mata, mencoba menjelaskan situasinya. Ia berbicara dengan suara rendah, "Maafkan aku, Maya. Aku tidak bermaksud untuk menyakitimu. Aku pikir masa laluku sudah berlalu, dan aku tidak ingin mengganggu kebahagiaan kita." Mempelai wanita yang malu mencoba meredakan kebingungan di antara tamu undangan. Ia mencoba menjelaskan bahwa foto tersebut adalah kenangan dari masa lalu Dito sebelum mereka bertemu, dan ia meminta maaf atas kekacauan yang terjadi. Tetapi suasana tetap tegang, dan beberapa tamu mulai meninggalkan acara secara perlahan. Beberapa wanita yang hadir mencoba memberikan dukungan kepada mempelai wanita yang terlihat sedih. Beberapa tamu undangan yang lain berbicara berbisik-bisik, dan saling bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mempelai wanita yang masih menangis memutuskan untuk mengambil jeda sejenak dari acara pernikahannya. Ia pergi ke ruangan terpisah bersama Maya dan Dito, berharap untuk memahami lebih banyak tentang situasi yang terjadi. Dengan suasana yang semakin tegang di ruangan tersebut, Maya mengambil keputusan drastis dan memberanikan diri untuk membubarkan acara pernikahan tersebut. Dengan suara yang tegas dan penuh emosi, ia mengatakan kepada tamu undangan, "Bapak-bapak tamu undangan yang hadir di sini, saya Maya, istri sah dari Dito. Dengan ini meminta semuanya bubar ke rumah masing-masing. Pernikahan ini tidak sah karena Dito masih memiliki istri dan tidak mendapatkan restu dan ridho dari istri sahnya. Dan asal kalian tahu, wanita yang hari ini kalian beri selamat adalah seorang pelakor. Pelakor hebat, perebut suami orang. Wanita yang tidak tahu diri," teriak Maya di tengah panggung menggunakan speaker. Tamu undangan menjadi kacau, dengan banyaknya bisikan dan sorotan tatapan heran di antara mereka. Beberapa berusaha mengerti situasi, sementara yang lain tidak dapat menyembunyikan rasa kebingungan dan kekesalan mereka. Sebagian tamu mulai berkumpul dan berbisik-bisik, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mempelai wanita yang masih menangis mencoba menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa ada kesalahpahaman dan mereka akan mencoba menjelaskan semuanya. Namun, suasana yang sudah rusak sulit untuk diperbaiki begitu saja. Setelah membubarkan tamu undangan, Maya juga langsung menyeret Dito ke mobilnya dan mengendarai mobil itu menuju ke rumah mereka. Dalam perjalanan, tidak ada sepatah kata pun yang terucap di antara keduanya. Air mata Maya mengalir deras sedangkan Dito hanya terdiam dan termenung. Setelah kejadian yang dramatis di acara pernikahan, atmosfer antara Dito dan Maya sangat tegang. Keduanya membawa beban emosional yang besar dari situasi yang baru saja mereka alami. Dan ini menciptakan ketegangan yang dapat dipotong di antara mereka. Setibanya di rumah, Dito mencoba membuka pembicaraan. "Maya, aku minta maaf atas semua kekacauan ini. Aku tahu aku membuat kesalahan besar dan menyakitimu. Kita perlu duduk dan bicara dengan tenang." Namun, Maya, yang masih penuh emosi dan kecewa, melepaskan ledakan emosi. "Apa yang kau pikirkan, Dito? Kau menyembunyikan fakta besar dari masa lalumu dariku. Aku merasa ditipu, dan aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat." Pertengkaran mereka semakin memanas, dengan saling melemparkan kata-kata yang tajam dan menyakitkan. Masing-masing mencoba menyampaikan perasaan dan perspektif mereka, tetapi komunikasi terasa semakin sulit karena emosi yang sedang bergolak. Dalam suasana yang penuh tegangan, Dito berusaha menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk tidak mengungkapkan masa lalunya. "Aku takut kehilanganmu, Maya. Aku tahu aku membuat kesalahan, tetapi aku mencintaimu. Bisakah kita mencoba untuk memahami satu sama lain?" Kekesalan Maya tak terbendung lagi, hingga akhirnya Maya mengeluarkan kartu as Dito, di mana kesaat Dito mengaku lembur. Namun yang sebenarnya terjadi jauh dari kata lembur yang ia sampaikan. Suatu hari, Maya yang memiliki firasat dan kecurigaan, memutuskan untuk mengikuti Dito tanpa sepengetahuannya. Maya menyusuri lorong-lorong pusat perbelanjaan dengan hati yang berdebar.
Saat ia memasuki toko pakaian, yang seharusnya Dito sedang lembur, dia melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Dito terlihat duduk di sofa toko, tertawa dan bercanda dengan seorang wanita yang tidak asing baginya. Maya yang terdiam, memutuskan untuk mengambil bukti foto menggunakan ponselnya. Ia ingin memiliki bukti yang nyata untuk mengonfirmasi kecurigaannya. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan kamera ponselnya ke arah Dito dan wanita tersebut, menangkap momen mesra yang seharusnya tidak ada. Pertemuan tak terduga ini membuatnya terhenyak. Maya yang sebelumnya memberikan kepercayaan penuh pada penjelasan Dito, sekarang melihat bukti yang menyakitkan. Ia merasa hatinya dihancurkan oleh pengkhianatan ini. Dengan hati yang berat, Maya memutuskan untuk mengonfrontasi Dito dengan bukti yang ia temukan. Kembali ke saat pertengkaran di rumah, Maya mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto tersebut kepada Dito dan wanita yang berada di rumahnya. Inilah buktinya, Dito. Saat kau mengaku lembur, kau sebenarnya sedang bersenang-senang dengan wanita ini. Apa ini artinya bagi kita? Dito, yang sebelumnya mencoba memberikan penjelasan, sekarang terdiam ketika melihat bukti yang jelas di depan matanya. Wanita itu juga tampak terkejut dan berusaha menjelaskan. Tetapi suasana sudah begitu tegang dan penuh kekecewaan. Maya, dengan air mata di matanya, merasakan rasa sakit yang mendalam. Ia merasa telah dikhianati dan ditipu oleh orang yang seharusnya menjadi pendamping hidupnya. Pertengkaran semakin memanas, dan masalah-masalah yang belum terselesaikan semakin menciptakan jurang yang sulit untuk diatasi. Pertengkaran tersebut terus berlanjut, dengan keduanya berjuang untuk mencapai titik temu. Di tengah-tengah emosi yang mendalam, mereka berdua menyadari bahwa mereka perlu memberikan ruang satu sama lain untuk merenungkan situasi ini dan mencari cara untuk melanjutkan kehidupan mereka bersama. Pertengkaran hebat ini menjadi titik balik yang penuh tekanan bagi Dito dan Maya. Mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa hubungan mereka akan mengalami tantangan besar, dan proses pemulihan memerlukan komitmen dan kerja keras dari kedua belah pihak. Dalam keadaan yang sulit ini, pertanyaan tentang keberlanjutan hubungan mereka menjadi semakin mendalam. Pertengkaran antara Maya dan Dito terus berlanjut, mencapai puncak ketegangan saat mereka berhadapan untuk membahas perselingkuhan Dito. Ruang tamu mereka dipenuhi dengan keheningan yang tegang, terputus oleh percikan kemarahan dan kekecewaan. Maya, dengan mata yang berkaca-kaca, menatap Dito dengan penuh kekecewaan. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku, Dito? Aku memberikanmu segalanya, dan kau malah berselingkuh. Dito mencoba untuk memberikan penjelasan, tetapi kata-katanya terhenti ketika ia melihat ekspresi kecewa di wajah Maya. Maya, aku tidak bermaksud melukaimu. Aku tahu aku membuat kesalahan besar, dan aku menyesalinya setiap hari. Maya tidak dapat menahan emosinya lebih lama. Ia menunjukkan bukti-bukti lain dari perselingkuhan Dito, menciptakan suasana yang semakin tegang. Jangan berpura-pura, Dito. Aku melihat ini sendiri dan aku memiliki bukti. Apakah ini cara kau membalas cintaku? Pertengkaran mereka menjadi semakin sengit, dengan kata-kata yang terlontar seperti pedang tajam. Kepercayaan yang sudah hancur, rasa sakit yang mendalam, dan pengkhianatan yang dirasakan oleh Maya menciptakan campuran emosi yang sulit diatasi. Dalam keheningan yang melukai, Dito mencoba untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahannya. Tetapi Maya sudah terlalu terluka untuk merespons dengan belas kasihan. Keduanya terjebak dalam pusaran pertengkaran yang menyakitkan, di mana setiap kata yang terlontar semakin menambah luka yang sudah ada. Dengan penuh putus asa, Maya melangkah menjauh dari Dito. Aku butuh waktu sendiri untuk memikirkan semuanya. Kita perlu menghadapi realitasnya, Dito. Mungkin ini adalah akhir dari segalanya. Dito, yang menyadari kesalahannya, hanya bisa menatap Maya dengan rasa menyesal saat ia melihat wanita yang dicintainya pergi dari hadapannya. Pertengkaran ini menjadi penanda pahit dari kehancuran hubungan mereka, dan keduanya harus menghadapi konsekuensi dari pilihan dan tindakan mereka.